Halo teman-teman, salam sehat. Kali ini kita akan review pelek lagi. Peleknya sudah ada di depan mata. Nah, coba kalian lihat sekilas deh, depan sama belakang. Ini kayaknya nggak asing modelnya ya. Tapi buat teman-teman yang belum tahu, pasti ini mikirnya punya Tiger ya teman-teman. Nah, Honda Tiger tuh peleknya kayak gini, palang 3, tapi bedanya dia ring 18. Tapi ini tapak lebar variasi ring 17 teman-teman. Nah, kita coba lihat detailnya dulu ya. Jadi biar kelihatan bedanya sama pelek original copotan motor lain gitu. Nah, ini tetap kita pakai cakram standar dengan lubang baut 6, berikut dengan adaptornya. Nah, dari sini udah kelihatan nih, agak aneh. Kok bisa pakai cakram standarnya gitu kan. Nah, apalagi yang belakang, wajar sih ini kalau bisa pakai cakram lubang 4, karena rata-rata memang produk Honda ya udah lubang 4 semua cakramnya. Cakramnya juga standar ya, jadi kelihatan. Nah, kita coba lihat dari samping belakang. Dari depan, pokoknya unik ini, jarang ada. Nah, jadi pelek ini adalah pelek variasi ya. Brandnya dari Virosi. Peruntukannya PNP-nya untuk CBR 150 Thailand teman-teman. Nah, jadi kebayang gak tuh motornya CBR 150 Thailand yang kecil gepeng itu teman-teman, yang rangkanya Delta Box ya kalau nggak salah. Nah, Honda pastinya. Makanya kenapa cakram belakangnya masih PNP, tapi lainnya tidak. Untuk urusan bagian depan ya teman-teman, dia itu harus nambahin adaptor lagi. Nah, kita coba lihat lebih dekat. Ini pakai adaptor lagi teman-teman. Nah, adaptornya juga bikin ya custom maksudnya. Dan itu sudah terpasang ya, jadi makanya bisa pakai cakram lubang 6 bawaan Mega Pro nya, yang sebelumnya juga saya pakai di pelek-pelek sebelumnya, TDR ini ya. Nah, untuk cakram aslinya bisa juga sih dipasang, tapi mungkin teman-teman ganti dudukan kaliper ya, ditinggiin sedikit, karena kan kalau cakram bawaan CBR 150 Thailand sama mungkin lubang 6 ya, cuma posisinya lebih lebar diameternya teman-teman. Jadi terserah teman-teman mau pakai cakram tersebut tapi kaliper diganti bracketnya, ataupun seperti ini, seperti caranya saya bikin adaptor ya buat cakramnya, blendes ya, blendes cakram. Dari depan sih oke sih looknya, kelihatannya masih standaran gitu. Jadi pelek variasi tapi looknya look standaran, dan warnanya juga hitam kayak gini ya, jadi kayak warna pabrikan gitu. Nah, kita coba lihat sebelah sana. Nah, dari sini juga looknya cakep sih. Peleknya hitam, kalau bersih enak dilihat. Terus kelihatannya simple gitu, cetakannya rapi. Dan memang ada dudukan bautnya gitu ya, jadi ada bulet-buletnya gitu. Nah, ini. Tapi kalau punya Tiger kan nggak ada ya, karena memang cakramnya tuh langsung dipelek dan nggak ada yang nongol-nongol kayak gini nih.
Jadi makanya ini bentuknya agak lain sih, agak beda gitu. Dan pastinya ada yang suka, ada yang nggak suka teman-teman. Mungkin ada yang suka punya Tiger karena kelihatannya lebih clean aja gitu, nggak ada bentuk-bentuk seperti ini untuk sebagai dudukan baut ya gitu. Nah kalau buat saya looknya tuh kelihatan gagah karena ketambahan adaptor atau flandes cakram itu ya teman-teman. Jadi bahannya aluminium, kelihatannya bersih aja gitu, clean look. Terus cakramnya juga bukan cakram yang lebar tapi ada modelnya lah, jadi nambah sedikit manis. Nah apalagi spakbornya punya Sabre nih, jadi kelihatan beda lah, warna silver gitu kan. Silver ketemu silver, wah shocknya juga silver, gokil sih. Simple, menarik gitu kan, tapi beda, nggak pasaran maksudnya. Oke. Nah kita sekarang coba lihat bagian belakang. Nah bagian belakang agak downgrade ya teman-teman dari sebelumnya. Jadi karena punya CBR 150 Thailand PNP-nya, maka saya harus siapin juga nap gear set ya. Nap gear set itu ada nap gearnya, ada gearnya, ada karet nap gearnya teman-teman, sama ada bosnya lagi, bos tengahnya nap gear. Nah itu harus saya lengkapin semua supaya bisa terpasang dan rapi. Nah ini kalau udah terpasang sih looknya rapi juga, bersih gitu, clean look gitu ya, seperti standaran aja, kayak bukan seperti variasi ya. Padahal saya ulang lagi, ini peleknya Virosi ya teman-teman. Nah apalagi kelihatan cakramnya standar kayak gitu ya. Coba kalau TDR kayaknya asik lagi nih, manis lagi bentukannya, atau variasi lah yang ada modelnya sedikit gitu kan. Nah karena peleknya lebarnya standar juga, depan itu 2,5, belakang 3,5, jadi menambah kesan looknya standar, tapi tetap oke sih kalau menurut saya. Tetap kelihatan beda lah di jalan, nggak pasaran gitu kan. Nah salah satu keuntungannya pakai pelek ini, kalian bisa pakai ban yang agak lebar gitu, dan lebih lebar dari standar pun jauh nggak masalah, karena memang kalian bisa nilai ya, ini tinggi sekali nap gearnya dia. Nap gear bawaan CBR 150 Thailand itu tinggi teman-teman, jadi dia ngasih sisa jarak antara ban sama rantai itu sekitar 2 sentian lebih. Dan ini bannya 130 per 70 dual purpose. Seandainya pakai 150 masih muat. Cuma looknya seperti apa nanti bisa dilihat ya. Dan untuk baut juga nggak terlalu mepet sih, walaupun dia tinggi ya. Jadi bautnya masih ada sisa 1 sentian lagi lah baut gear ini. Nah satu hal lagi PR-nya di bagian belakang, yaitu saya harus mengganti as teman-teman. Jadi asnya harus pakai yang lebih kecil, lahernya tuh ukurannya kayak laher depan malah. Jadi asnya harus ganti lebih kecil tapi lebih panjang, karena armnya sudah ganti yang lebar. Dan nggak usah khawatir, banyak banget materialnya. Itu as punya MX King teman-teman, dan sama tinggal pasang aja. Nah untuk bos-bosannya tinggal saya puter-puter aja sih. Beberapa kan memang sebelumnya saya juga pakai beberapa bos gitu, tinggal ditukar-tukar aja kira-kira senternya dapatnya segimana gitu kan. Pokoknya gampang kalau masalah itu. Nah looknya jadi seperti ini kalau sudah terpasang. Nah kalau untuk depan, bos-bosannya juga sama, mudah.
Asnya masih bisa pakai standar. Terus yang jadi PR itu paling ini teman-teman, gearbox pedo ya. Jadi belum saya fungsikan karena memang kalau difungsikan juga ini motor terlalu tinggi teman-teman. Jadi perlu 2 kabel speedometer yang disambung, dan itu ribet, saya belum sempat ada waktunya buat ngulik-ngulik itu. Tapi mungkin kalau difungsikan bisa-bisa aja. Nanti teman-teman mungkin mekanik lebih ngerti lah. Tinggal pasang aja sih sebenarnya. Untuk space-nya sih udah kelihatan kan, ada space-nya gitu tuh. Kalau itu kan saya karena sementara pakai Boss aja dulu karena gearbox pedonya nggak dipasang ya. Looknya jadi ya ganteng, minimalis, rapi, clean look, standar look, apa ya bahasanya, pokoknya unik lah, kelihatan beda. Tapi gimana gitu, orang bertanya-tanya pasti. Nah, buat kalian yang minat, ini bisa dijual ya di Shopee. Cuma nggak ada cadangan lagi, jadi memang satu-satunya cuma ini yang saya punya gitu kan. Jadi kalau udah terjual ya udah, saya nggak bikin lagi. Nah itu nanti saya iklankan di Shopee. Pokoknya siap pasang beserta kelengkapannya ya, kayak nap gear dan gear, terus bagian adaptor juga, cakram saya bawain semua. Oke, kurang lebih kayak gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.